Halo guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini spesial banget nih. Karena apa? Karena gue baru ketemu lagi nih sama teman-teman lama gue yang dari SMA. Penasaran kan siapa aja orangnya? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu mengklik tombol subscribe di bawah, bunyiin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terupdate dari gue. Oke guys, sekarang gue udah sama temen-temen gue nih. Nah, sebelum lanjut ke video tentang hal gitu, nah gue mau kenalin temen-temen gue nih. Yang pertama, yuk, siapa dulu mau kenalan dulu nih? Siapa dulu? Ya, disperse lah. Ayo dari ujung sana. Oke guys, kenalkan nama saya Neng Trianuari, bisa dipanggil Neng. Oke. Lanjut. Halo, Coba dikit. nama aku Mega Mayati nih, salam kenal. Udah nih, gua. Oke, halo. Gua Solihin. Ada Gua Solihin. ada Ada sih kali. Next. Habis ya. Next. Halo, nama gua Apriansa. Jangan lupa mampir ke gerai gua di Better Breeder, nama Facebooknya. Instagram juga jangan lupa di follow ya. ya promo. Kita mau cerita tentang siapa sih mereka-mereka. Nah, mereka-mereka itu adalah sahabat-sahabat gua dari SMA. Nah, kita itu kayak satu eskul, main kemana kayak bareng-bareng gitu. Nah, kali ini gua bakalan cerita kalian mungkin kesan dan pesan selama dari SMA. Mungkin ada juga sih yang temenan udah dari SMP. Salah satunya siapa ya? Ini dia dari SMP, dia sama dia. Nah, ini dari SMA. Oke. Nah, untuk itu pesan dan pesan yang pertama kita langsung tanya aja ya ke yang pertama, mungkin ke Udah deh maaf. Mama nih. Gue pernah sih waktu lomba paskibra itu sepatu gue copot. Iya guys, jadi kita itu pernah lomba di suatu event, kalau nggak salah di daerah Parung itu nih ya. Iya. Nih, di daerah Parung, terus kita itu emang keadaan kondisinya itu atribut atau perlengkapan lomba itu kurang memadai gitu guys. Jadi ya mau nggak mau kita harus akalin gitu kan dengan cara apapun biar apa yang kita kenakan itu di pas lomba nggak terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi teman gua si Neng itu sepatunya kayak copot gitu guys. Jadi sepatu pantopel cewek tau kan yang Nepal gitu itu copot. Bayangin nggak kalian tuh? Oke, lanjut apa lagi nih? Ada lagi nggak? Udah. Udah itu aja. Jawab garing banget, Neng. 18 tahun loh. 18 tahun loh. Yang diingat itu doang. Baru copot udah. 8 tahun penuh. Oke, mungkin sambil dia mikir-mikir karena emang itu udah lama banget juga ya. Kita udah berapa tahun ya? 10 tahun apa berapa tahun sih? 10 tahun ya? Kayaknya udah 1 abad deh. Oh my god! Wow! Udah lanjut, sekarang juga kesan yang paling berkesan gitu. Kesannya selama kita berteman. Ayo Pri, Sebenarnya selama berteman kita tuh yang paling ngeselin adalah dia. Tapi sejauh ini sih pengen aja, kita seneng kalau lagi bareng-bareng. Yoi. Karena mungkin ya kita kan namanya beda-beda orang kan, jadi satu pikiran, satu persepsi, jadi nggak gampang. Tapi alhamdulillah sih sampai sekarang kita masih baik-baik aja gitu. Kalau lagi Pri, Tapi ini kita masih kurang personil ya. Iya, benar. Ada 2 orang lagi yang kita ada berapa sih? 7 ya? 7 geng. Lakukan. udah. Sebelum terbentuknya ini kan kita dulu yang bertiga ya dari SMP. Iya nggak? Bertiga. Iya, gua, Cecep, Husen. Oh iya. Apa enggak? Gua enggak, karena dulu gua termasuk geng elit. Baca. Kan dia gengnya ece-ece lah. Ini dulu baik. Dari awal pertama kenal kita ya. Kan lu tau banget kan lu dari yang dulu nggak pernah mau foto. Dari awal aku tak pernah percaya kata-katamu, karena ku hanya melihat semua dari parasmu. Foto rambut sampai nangis. Nih jadi gua ada cerita nih pertama kali kenal orang ini nih. Namanya Mega Mayati nih.
anak Cihoe. Nah, dia itu pas awal masuk SMA kelas 10, itu kan kita ikut paskibra nih, berlima ini nih ikut paskibra semua tuh. Nah, kita dipertemukan tuh di eskul paskibra itu. Pertama kali kita latihan itu mau pengibaran ya, yang di kecamatan. Pas pengibaran awalnya itu dia 2010 ya? Rambutnya kan panjang banget tuh sampai sepantat. Terus kan persyaratan ibarat salah satu buat masuk paskibra itu harus potong rambut kan, harus baru segini. Nah dia itu kayak galau gitu gara-gara suruh potong rambut. Dia kayak kepikiran sampai kayak bilang orang tuanya sampai nangis-nangis kan nggak mau dipotong. Tapi akhirnya dia beraniin diri juga buat dipotong. Ayo coba cerita gimana ceritanya pas rambut tuh mau dipotong itu. Sebenarnya rambut gue tuh dari kecil emang udah panjang banget dan orang tua gue tuh nggak ngebolehin kalau dipotong. Nah selama pas gue ikut paskibra, nggak tahu kenapa emang orang tua kan ngedukung banget ya ikut paskibra. Nah pas dipotong langsung boleh ternyata ya. Ini aja sih, excited aja sih. Oh, pas dulu dong. Gila. Maksudnya orang tua ngedukung kalau kita ikut eskul paskibra, bukan cuma panas-panasan aja paskibra ya, tapi di situ banyak pelajaran sih yang kita ambil, kebersamaannya dan kekeluargaannya gitu. Terus apa lagi, Bey? Kesan yang paling melekat sampai sekarang yang nggak bisa lu lupain? Apa ya kalau lagi latihannya itu sih panas-panasan bareng, hujan-hujanan bareng, ntar kumpul-kumpul, sampai muka pada belang kan pakai saking panasnya. Ingat gak sih pas kita mau lomba nih, guys, asal kalian tahu ya dulu itu sekolah kita nih, kan satu sekolah nih. Terus sekolah itu begitu belum ada lapangan ya, belum ada apa lagi sih, belum ada ruangan. Kalau kalian tahu sekolah SMA Negeri 1 saya pas zaman kita masuk situ itu bener-bener real kayak baru 3 ruangan atau 4 ruangan gitu kan. 4 ruangan ya? Nah, jadi di sekolah itu pas zaman kita sekolah itu belum ada lapangan. Jadi kita kalau latihan itu bener-bener di lapangan masih tanah gitu, masih bekas kebun kelapa gitu ya. Terus ada kambing juga. Iya benar. Terus apa lagi, Pri? Belakang sekolahan masih sawah ya? Iya sawah, sekarang udah nggak ada sawah. Ada. Pengalaman paling berkesan sih kita selama di paskibra, gua sendiri, pada saat itu kita udah sampai final di suatu perlombaan itu di Pemda Bogor ya. Pada saat itu gua kena musibah. Gue udah ngakak guys, gue tahu ceritanya. Jadi gua selama lomba itu antara 15 menit ya, itu gua nahan sakit ya karena paha gua itu ketusuk nentek peniti. Paha gua itu ketusuk nentek peniti. Jadi sebenarnya kekalahan kita itu termasuk dari gua sendiri. Seperti itu sih. Ya akhirnya gua sampai nangis. Lomba itu nahan sakit ya sampai bengkak paha gua. Itu sih paling berkesan. Itu cerita dari Apri ya. Terus kenapa kita bisa kayak deket banget sampai sekarang ya? Gara-garanya ya salah satunya itu kita terbentuk deket kayak gini tuh dari eskul paskibra. Masa kalian tahu paskibra kita itu ya awalnya pas angkatan kita ya, pertama kali punya kostum, kita kelas 10, kostum baru tuh sama kakak senior. Itu kita pertama lomba itu pakai kostum baru di Pemda Kabupaten Bogor 2010 ya. Iya, 2010 mereka masuk pasukan dan gua Amin 2 diganti guys jadi cadangan. Jadi rasanya sakit banget. Gua kayak pengen pergi atau pengen keluar dari paskibra, tapi gue kepikir mikir kayak mungkin ini salah satu perjuangan gue gitu kan. Udah gue lanjut. Nah di situ gue sama teman gue cewek satu lagi namanya Adila Nur Aziza. Dia juga salah satu sama. Dia Hamin 2 itu diganti guys. Itu lomba pertama kali gue emang sih gue sadar gerakan gue jelek. Kelas 10 kan gue baru masuk paskibra tuh. Jadi gerakan gue yang masih kayak anak-anak baru gimana sih? Itu kalau kalian anak paskibra pasti kalian tahu.
Sukanya. Sukanya. Kayaknya lebih banyak sukanya sih ya. Kenapa banyak sukanya? Karena Ya, sukanya kebersamaan itu. prosesnya itu. Nah benar, salah satu itu poin penting guys. Jadi kalau apa-apa kalian tuh jangan cuma dari hasilnya. Ingat, semua itu butuh proses. Jadi jangan dilihat cuma hasilnya. Dia nggak menang. Pernah sih, jujur deh, kita pernah nggak lomba gitu kan. Ditanya sama teman-teman sekelas, lu lomba kemarin gimana, dapet nggak? Kita jawabnya apa coba? Alhamdulillah. Alhamdulillah udah tau, alhamdulillah nggak komen apapun. Masuk final. Terus berjalannya waktu, udah kelas 10, gue jarang lomba sih, jarang ikut pasukan. Mereka lah yang sering ikut pasukan, gue jarang. Karena gue kelas 10 gue akuin gerakan gue jelek, gue sadar gitu kan. Gue juga domel mulu sama pelatih gue, sama senior gue. Pas udah kelas 2 apa kelas 3 baru deh lu ya? Iya, pas kelas 2 sih. Gibas-gibasan ya, gibas-gibasan. Kelas 11, gue nih seneng banget, alhamdulillah banget. Mungkin ya, Iya. setelah mungkin perjuangan gue selama kelas 10 atau memang udah waktunya gue maju gitu kan, tampil ke depan. Gue pertama kali itu ngibarin Iya. di kecamatan gue, di Kecamatan Seeng, itu jadi pengibar. Nah itu gue seneng banget sumpah deh Babur. Iya. Tapi jadi apa pas pengibaran? Jadi Iya kan bertiga sama Cecep. Enggak, Wery, Mbak kan? Wery. Wery. pasukan 17 apa tuh yang samping tuh? Saya kanan, saya kiri. Sayapin. Kayaknya kamu saya patah ya. Oh. Saya patah. Jimeng posisinya sebagai Pak. Pas Yang tahun kedua ya, yang kita kelas 11. sayap kanan gue ya. Saya kanan. Kalau nggak salah. Penjuru. Iya. Kalau Neng, Apa ya? Paha kanan. Kombes tuh. Baki. Nah, Iya. dia kalau penyebaran di kecamatan itu guys selalu jadi baki, nggak tahu kenapa, gue juga aneh. Kalau dia biasa-biasa aja sih dulu gue, tapi nggak tahu kenapa pas SMA itu dia kepilih mulu jadi baki, padahal masih banyak loh cewek yang cantik kayak di sebelahnya tuh, bisa sampai nangis-nangis menjadi baki tapi nggak dipilih. Mungkin memang bukan rezeki juga ya, jadi ya udahlah. Gitu. Mega pas posisinya jadi apa? Aku dari kelas 1. Ya. Aku sampai lulus kelas 3. Itu selalu di pojokan. Bisa? Ceritain dong ke teman-teman. Bukan di pojokan mata ya. Di pojokan paling belakang, barisan paling belakang ya karena aku paling pendek ya. Mereka semua guys. Pengennya sih jadi PPI itu ikut paskibra itu, tapi apalah daya tangan minta sampai. Bukan tangan nggak sampai, tapi Palanya nggak sampai ya. Oke guys, berhubungan teman-teman gua nih, terutama tadi Mega tadi anaknya udah nangis mulu. Nah, jadi di gengan kita ini asal kalian tahu ya, yang cewek-cewek sih udah sold ya, udah pada nikah, udah punya anak, tapi yang cowok-cowok belum semua. Nah, doain buat kalian, semoga kita dipercepat itu kan, semua ketemu jodohnya, ada rezekinya. amin. Amin. Nah, mungkin cerita atau share-sharingnya segitu dulu ya. Jangan lupa gue ingetin lagi untuk klik tombol subscribe di bawah, bunyi lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video terupdate dari gue. Oke, terima kasih.